Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,92%. Dengan total market cap mencapai di 812 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 0,73% dan sekarang ada di angka 16.800-an. Artinya, sekarang sedang running di atas dari dua moving average ya, MA50 dan 20. Tapi lagi-lagi masih running ya. Daily close-nya seingat gua tadi gua lihat ya waktu gua bangun itu di bawah dari dua resisten tersebut. Jadi ya kita lihat lebih bagus kita lihat besok lah ya. Untuk Ethereum juga sama tapi lebih ekstrim ya, lebih signifikan peningkatannya sebesar 2,57% dan sekarang ada di angka 1245 ya, dan lagi-lagi juga ada jauh di atas dari MA50. Tapi masih sama seperti Bitcoin tentunya ya, masih sama-sama running price, belum tutup ya. Kita lihat besok pagi. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 4,32%. XRP meningkat sebesar 2,31% di angka 35 senan. Dogecoin meningkat sebesar 1,02%, Cardano sebesar 4,44. Wah, angkanya ini juga ya serem juga. Lalu Polygon Matic meningkat sebesar 3,17%. Jadi overall kita bisa lihat lagi-lagi Bitcoin dominance turun. Ya, turunnya juga lumayan signifikan. Karena kalau kita di sini altcoins peningkatannya juga lumayan ya, beberapa kali lipat dari Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Untuk economic calendar, akhirnya mulai ada data penting dari US. Ya, kita bisa di sini ya, tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 nanti akan keluar dua data penting dari US. Yang pertama adalah ISM Manufacturing PMI dan yang kedua adalah JOLTS Jobs Openings. Ya, tentunya dua-duanya ngomongin soal demand di US. Kalau untuk yang ISM, harapan kita adalah dia lebih rendah ya. Dia lebih rendah daripada forecast, karena kalau kita di sini higher than expected will be taken as positive or bullish for the USD. Jadi kita pengen dia lebih rendah daripada 48,5. Ya mungkin bisa di 48, di 47,5, itu tentunya akan membuat USD lanjut lagi melemah ya. Selain dari itu juga yang untuk JOLTS Jobs Opening ini basically sama ya. Harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada forecast ya, karena kalau dia lebih rendah daripada forecast maka akan bearish untuk USD. Jadi simpelnya lebih rendah daripada 10.000 ya. Jadi kurang lebih overall ya untuk si JOLTS Jobs Opening dan si ISM ini kurang lebih seperti itu pembahasannya. Dan datanya akan nanti keluar jam 10 malam. Jadi mungkin buat lo yang punya posisi futures, kalau mau ditutup dulu sebelum keluar data jam 10, bisa pertimbangkan juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk economic calendar, dan sekarang kita akan geser ke analisa kripto. Jadi beberapa masukan nih dari kemarin, ada yang bilang, Bang, coba bahas dong analisa-analisa kripto analis lain di luar negeri misalkan. Gimana? Boleh secara TA, boleh secara fundamental, boleh juga secara on-chain. Nah, kali ini kita dapat satu ya. Ini ngomongin soal MACD ya. Jadi kalau kita di sini dia sudah terjadi cross ya. Nah, cross MACD di bawah sini ini menunjukkan biasanya akan terjadi suatu peralihan tren ya. Kalau kita lihat di sini ya, ya tentunya ada kebalikannya juga. Hanya karena sedang di atas lalu terjadi cross ya. Nah, kalau kita di sini ini menunjukkan bahwa oh ini adalah akhir dari bull market di siklus 2020 ya. Ya, sorry bukan 2020 tapi 2015 sampai 2018 ya. Nah, lalu selanjutnya kalau kita juga di sini di Oktoberan 2018 saat terjadi cross lagi di bawah, ini menunjukkan awal dari bull market. Nah, kemarin sudah terjadi sebenarnya bukan cuma sekali tapi beberapa kali cross. Jadi sebenarnya secara TA ini menunjukkan ada possibility yang cukup besar akan terjadi reversal ya. Maka dari itu menurut gue pribadi, walaupun ya jangan sampai salah berpikir bahwa oh ini udah pasti naik, nggak juga. Menurut gue masih ada secara TA juga possibility untuk bisa mencapai 10.000 sampai 12 ribuan lah, sekitar segituan secara price range-nya. Tapi nggak berarti juga ini nggak bagus untuk kita akumulasi. Lagi-lagi ya, kita sebagai seorang investor atau trader nggak bisa terlalu terpaku sama ini udah pasti nih angka sekian, pokoknya ini akan boom pasti naik. Nggak juga ya. Maka dari itu cara terbaik menurut gua adalah averaging jangka panjang begitu ya. Kalau sama aja kayak gini lah, dulu berdebat di sini, ini udah cross nih, ini udah cross nih, ini udah waktunya beli, ternyata turun lagi sedikit lagi-lagi ya. Lo kebayang sih kalau lo berdebat urusan beli di 3.000 sama beli di 6.000 gitu ya, sama-sama profit kok sama sekarang ya. Jadi
Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia sedang running di atas dari MA20 dan sekarang bisa dibilang sedang lagi retest di MA50. Ya, jadi bisa dibilang sesuai dengan harapan makro kita. Tetapi untuk posisi futures kita sedikit deg-degan karena tentunya posisi short kita yang di sini sedang sedikit kebakaran, ya. Tapi nggak apa ya. Itu dia, makanya kita harus bisa jaga resiko. Nah, PR-nya untuk Bitcoin sebenarnya hari ini, kalau secara makronya ya, bukan secara posisi futures, tapi secara makronya adalah bisa menaklukkan MA50 dan 20 alias daily close di atas dari situ, ya. Nah, buat yang posisi futures, andaikan dia daily close di atas dari MA20, lebih tepatnya bukan futures ya, tapi posisi short, andaikan besok pagi jam 7 dia daily close di atas dari 20, gue pribadi akan cut loss, ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ya, indeks dolar padahal dia meningkat ya. This is weird. Ini anomali ya. Biasanya yang terjadi adalah saat indeks dolar menguat, cryptocurrency market melemah ya, seperti sebelum-sebelumnya. Ini anomali di mana indeks dolar kemarin naik, tapi pada faktanya ya Bitcoin malah ikutan naik juga. This is kind of weird jujurnya ya. Dan di waktu bersamaan dia tembus MA20. Jadi ini sedikit concerning jujurnya ya. Nah, secara makronya tentunya ya, karena lagi-lagi nggak pernah ada ceritanya bull market di cryptocurrency market dengan indeks dolar yang terus menguat. Jadi kalau harapan gue sih masih sama seperti kemarin ya, yaitu daily close di bawah dari MA20 lagi ya. Dan kalau bisa juga sekalian daily close di bawah dari 104,13. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolarnya, quite simple. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya sedikit bikin deg-degan juga karena tembus 20 ya. Terakhir kali dia tembus 20 itu udah lama di sini, di November 2022 ya. Nah, setelah dari itu kita bisa lihat MA20 cenderung ya menjadi satu resisten, bahkan nggak kena pun bisa bikin turun ya. Nah, di sini retest terakhir tanggal 28 kita bisa dengan jelas di reject dan lanjut membuat lower low. Nah, hari ini lagi-lagi cukup bikin kaget dan daily close dengan signifikan ya, lumayan signifikan lah, bukan signifikan banget tapi lumayan signifikan di atas dari MA20. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan tentunya harapan kita adalah dua data dari US ini, JOLTS Jobs Opening dan ISM Manufacturing akan jelek untuk USD. Ya, kalau itu jelek tentunya akan bisa membantu kripto lanjut lagi naik ke atas, ya. Jadi overall seperti itu untuk makronya. Sekarang kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita bahas buy limit, gue harus disclaimer dulu. Yang paling penting adalah bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kompetisi trading derivatif tahun baru. Dan kita bisa memenangkan total hadiah mencapai 100.000 USDT, yaitu 1,5 miliar rupiah. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, total event ini berlangsung dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 9 Januari. Lebih tepatnya untuk pendaftaran dari tanggal 16 Desember sampai 5 Januari dan periode perdagangan dari tanggal 23 Desember sampai 9 Januari. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, total hadiahnya di 4.000, nanti bisa mencapai 50.000 dan sekarang sudah ada 561 peserta yang bergabung dan ada 30 perkiraan pemenang ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri kalian? Yang pertama, klik tombol daftar sekarang untuk mendaftarkan diri ke kampanye ini. Yang kedua, miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda, tidak termasuk akun sekunder. Dan kompetisi ini hanya diikuti oleh pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, ya. Nah, peringkat kompetisi juga akan diupdate secara real time ya, nanti akan diperbarui setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya 5 sore di sini ya. Nah, jadi acara pertama yaitu adalah kompetisi volume perdagangan individual dan menangkan 50.000 token USDT. Ya, jadi ini simple. Semakin besar volume yang kalian generate, semakin besar juga ada 50.000 USDT yang kalian bisa dapatkan ya. Bagannya seperti ini. Nah, acara kedua kita bisa di sini ada airdrop sebesar 3.000 USDT yang kalian bisa ikuti.
Dan acara ketiga ada juga kompetisi LNR percentage dari tim afiliasi untuk memenangkan 50.000 lagi token USDT ekstra. Seperti ini bagannya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa ikuti. Dan sebelum kalian join ya, gua sarankan lu baca semua syarat dan ketentuan. Apabila sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuannya, monggo ikutan dari promo Bybit ini. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin ya. Untuk buy limitnya kita bisa di sini. Tentunya untuk posisi short kita ya, posisi short yang sudah terbentuk karena retest 1, retest 2 kemarin, sekarang sedang dalam kondisi sedikit minus. Tapi nggak apa ya. Karena kalau kita di sini ini masih running candle, jadi candle yang belum stop ya. Jadi kita lihat besok. Andaikan daily close besok di atas dari EMA 20 ya sudah, berarti kita cut loss. Kalau minimal yang sama gua ya si SOP-nya. Kalau lo yang marginnya berapa persen juga monggo, terserah pakai cara lo ya. Tapi intinya kalau struktur pecah, kalau gue pribadi akan cut loss. Nah, kita lihat, andaikan besok masih bisa bertahan, berarti kita hold saja posisi futures kita ya, atau lebih tepatnya posisi short kita. Target TP-nya yaitu di 16.433 ya. Nah, selanjutnya untuk posisi long tentunya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 16.433. Nah, jadi untuk posisi longnya tentunya target TP-nya antara di EMA 20 yang konservatif, yang medium mungkin di EMA 50, dan yang agresif di 16.908. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya masih sama, buy limit pertama kita bisa pilih antara di 16.433 atau di 16.343. Untuk buy limit kedua secara spot yaitu di 15.874. Dan sekali lagi gue ingatkan, posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. Jadi bukan kita hold sehari 2 hari, kita hold kemungkinan besar bisa bulanan at least ya, atau bahkan sampai tahunan dalam kondisi bear market sekarang. Tergantung nih, apakah dia mulai lanjut ke atas atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kemarin kita punya pending order posisi short di EMA 50. Tapi untungnya nggak kena ya. Kalau kita di sini nggak kena, jadi theoretically harusnya lu nggak punya posisi short. Kecuali lu sama lu nggak diubah ya. Kalau lu nggak diubah berarti kena otomatis. Kalau lu udah misalkan lupa untuk ganti tadi pagi jam 7 ya. Ya sudah, berarti nggak apa-apa. Sekarang sedang dalam keadaan minus ya. Tapi tinggal kita lihat besok. Kalau besok pagi ternyata daily close-nya masih di atas dari EMA 50, ya sudah cut loss. Tapi kalau misalkan dia di bawah atau ke reject dengan signifikan dan close di bawah dari 50, ya sudah. Pertahankan saja posisi shortnya. Walaupun lagi-lagi ya, secara SOP-nya kemarin nggak kena nih yang kedua. Jadi harusnya sih nggak dapat posisi short. Tapi buat lo yang mungkin lupa ditutup posisinya ya sudah, nggak apa. Oke, nah untuk posisi long tentunya kita tahu akan ada support di daerah 1189. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk buka apabila terjadi seperti di sini tanggal 20 dan tanggal 29. Intinya retest 1, retest 2 ya. Nah, untuk posisi long ini tentunya ada beberapa target TP ya. Target TP pertama yaitu di MA 50, ini 20 udah terlalu dekat ya. 50 sebagai target TP yang konservatif dan 1243 sebagai target TP yang agresif. Untuk posisi spotnya ada dua. Yang pertama adalah buy limitnya di 1199, itu buy limit pertama. Buy limit kedua di 1166. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke FTM. Untuk FTM kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di MA 50. Artinya, sesuai dengan pembahasan kemarin juga, andaikan terjadi retest kedua di 50, sebenarnya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, lagi-lagi di MA 50 tentunya ya. Dia sedang act as a support. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya ada dua ya. Yang pertama yang lebih konservatif adalah di Bollinger Band ya, mungkin di sekitar 0,21-an lah, 215 lah ya. Nah, untuk target TP yang lebih agresif itu di 0,2198 gitu. Ya, jadi buat lu yang tertarik untuk buka posisi long, monggo bisa pertimbangkan untuk pending order di MA 50 untuk Phantom ya. Dan untuk posisi shortnya sebenarnya kita bisa pertimbangkan apabila nih ya, ini the best case scenario nya hari ini dia kena lagi yang 50 ya. Nah besok ya atau lusa lah dia kena lagi di atas di tes 1 di tes 2. Nah lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP nya yang pertama mungkin bisa yang lebih konservatif di EMA 50 itu boleh.
Dan yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 0,1983 ya. Jadi itu untuk posisi futures di FTM. Dan jujurnya secara struktur it's doing kinda good ya. Dari kemarin kan kalau kita lihat permasalahan utama itu di MA50-20. Akhirnya tembus dan sekarang bahkan mau retest ke 21 senan ya. Jadi overall doing good. Tetapi masih ada probability ini bisa menjadi satu triangle ya. Karena kalau kita lihat sekilas ya, ini ya sekilas aja ya. Lagi-lagi gue nggak terlalu suka sih bikin triangle kayak gini, cuman ya mulai menuju ke bentuk triangle gitu ya. Ini atas, ini bawah gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke Matic. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat kemarin terjadi retest pertama di 77 sen. Jadi technically speaking, kita bisa buka pending order dulu posisi long di 77 sen. Walaupun konyolnya hari ini dia malah retest struktur di atas ya 0,8097 ya. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, apakah Matic akan tetap daily closing di bawah atau di atas dari EMA20. Kalau di atas dari 20 ya berarti kita bisa pertimbangkan besok untuk pending order posisi short di 0,8097 karena sudah terjadi retest pertama, kita tunggu retest kedua gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya kita masih bisa pertimbangkan di dua tempat. Sebenarnya ada beberapa tempat sih ya. Untuk sekarang ada 3 lah ya. Yang pertama di 0,77 ya, ini pembulatan dari 0,7699. Lalu di 0,7385 ini buy limit kedua. Buy limit ketiga di 0,7222 begitu ya. Itu untuk posisi spotnya. Dan kalau ngomongin secara struktur ya, it's doing kinda good ya, kinda good. Dan bisa dibilang ini cukup aneh karena peningkatan dari kripto ini biasanya terjadi apabila indeks dolar melemah. Tapi pada faktanya hari ini malah sedikit konyol ya, indeks dolar malah menguat. Jadi bisa dibilang ini sedikit anomali dan ini adalah mungkin demand yang spesifik untuk dunia kripto saja. Karena kalau kita lihat di sini ya, untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones itu turun sesuai dengan korelasi biasanya ya dengan indeks dolar. Nah, kripto spesifiknya dia malah naik sendiri. Jadi ya bisa dibilang ini demand-nya pure karena dari kripto sendiri. Oke, dan sekarang kita ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini tentunya sedikit menyebalkan ya karena posisi short kita sepertinya harus kena cut loss. Kalau lu bangun jam 7 tadi ya, kalau lu nggak bangun jam 7 pagi tadi ya kita lihat sendiri lah ya. Peningkatannya cukup signifikan, bahkan sekarang runningnya di atas dari 251,4 ya. Jadi buat lo yang bangun tadi pagi dan cut posisi lo, congratulations ya, berarti lo minusnya nggak terlalu parah. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini peningkatannya jujurnya ekstrim ya. Ya bisa dibilang kalau BNB mungkin ya, karena orang-orang mulai sadar bahwa yang kemarin itu benar-benar FUD ya, FUD dan nggak ada, ya bisa dibilang cuma kayak cari-cari permasalahan yang lama gitu. Benar nggak Binance sedang diperiksa? Benar, tapi sejak 2008. Jadi ya mungkin orang-orang mulai sadar dan mulai beli lagi BNB gitu ya. Nah, selain dari itu kalau kita bisa lihat juga di sini ya, secara struktur andaikan BNB dia daily close di atas dari 251,4, maka dia lanjut membuat suatu higher high. That's good secara overallnya ya, tapi untuk posisi futures kita maka ya harus kita tunggu lagi dulu lah ya. Kita tunggu dulu sampai dia besok di mana. Kalau besok ternyata daily close di bawah dari 251,4, nah, malah kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short. Lagi-lagi, kalau dia daily closing di bawah dari 251,4. Untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin, yaitu di tanggal 19 dan 20, tinggal nyontek ke situ. Retest 1, retest 2, monggo bisa buka posisi long. Target TP konservatif di 20, target TP agresif di 251,4. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Secara spotnya juga masih sama. Yang pertama di 240. Buy limit kedua di 230,8. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.